Bukti kecurangan terkumpul. Timnas Indonesia resmi dinyatakan menang di laga lawan Bahrain. Australia akhirnya pecah telur dan raih kemenangan perdana di ronde 3, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Persib Bandung peringatkan hal ini kepada Sintayong soal pemainnya di Timnas Indonesia. Rezeki nggak kemana. Timnas Indonesia dinyatakan menang usai kecurangan Bahrain terungkap jadi tuntutan saya kepada FIFA. Begini penjelasannya. Timnas Indonesia lagi-lagi meraih hasil imbang usai tahan 2-2 Bahrain dalam laga ketiga. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium. Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Tapi sejumlah drama dilakukan Bahrain dan wasit di laga tersebut. Suasana semakin memanas ketika Timnas Bahrain menghadapi Timnas Indonesia. Momen yang penuh ketegangan ini tidak hanya dipenuhi dengan aksi di lapangan, tetapi juga drama yang melibatkan reaksi berlebihan pemain Bahrain dan keputusan wasit yang menimbulkan banyak tanda tanya. Sejak awal pertandingan, pemain Bahrain terlihat sering melakukan guling-guling di lapangan setiap kali terjadi kontak fisik, meskipun tidak ada benturan yang signifikan. Aksi ini tampaknya bertujuan untuk menarik perhatian wasit dan ternyata berhasil. Dalam beberapa kesempatan, wasit memberikan pelanggaran yang menguntungkan tim Bahrain, meskipun replay menunjukkan bahwa kontak yang terjadi tidak cukup kuat untuk dihukum. Namun, bukan hanya guling-guling yang mengundang perhatian. Para pemain Bahrain juga menunjukkan reaksi berlebihan setelah setiap pelanggaran, berteriak dan melambai-lambaikan tangan, seolah-olah mereka mengalami cedera parah. Taktik ini membuat wasit semakin terpengaruh dan cenderung mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Indonesia, yang berujung pada pengurangan pemain di lapangan. Situasi semakin memanas ketika wasit mulai mengulur waktu dengan memberikan tambahan waktu yang tidak wajar. Di penghujung babak kedua, ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan kemenangan Indonesia, wasit menambah waktu hingga 4 menit, dari yang awalnya tambahan waktu 6 menit menjadi 10 menit. Hal ini membuat para pemain dan penggemar Indonesia merasa frustrasi, karena mereka merasa bahwa keputusan wasit tidak adil dan mencurigakan. Di menit-menit akhir, Bahrain berhasil mencetak gol yang menjadi sorotan. Gol tersebut tercipta setelah tendangan penjuru pemain Bahrain berhasil dimanfaatkan menjadi gol, yang akhirnya skor menjadi sama 2-2. Sorak-sorai para penggemar Bahrain membahana, sementara pemain Indonesia terlihat kecewa dan frustrasi. Bukti ini sudah cukup untuk menuntut kepada FIFA untuk memberikan sanksi kepada Bahrain dan memberikan kemenangan untuk Timnas Indonesia. Gimana kalau menurut kalian, guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan saya ini? Australia raih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan pelatih baru mereka. Australia berhasil mengalahkan Cina dengan skor 3-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut klasemen usai hasil tersebut. Keberhasilan Australia mengalahkan Cina membuat Socceroos untuk kali pertama memetik 3 poin penuh di kualifikasi Piala Dunia. Mereka kini mengoleksi 4 poin dari 3 laga yang telah dimainkan. Sedangkan bagi Cina, hasil ini jadi pukulan telak berikutnya untuk mereka. Cina lagi-lagi mengakhiri pertandingan dengan tangan hampa. Mereka belum meraih poin hingga laga ketiga. Hasil ini juga memastikan Cina tetap jadi juru kunci grup C. Sedangkan Australia untuk sementara duduk di posisi ketiga. Posisi akhir mereka usai matchday ketiga masih menanti hasil duel Arab Saudi versus Jepang dan Bahrain versus Indonesia. Dari jalannya laga, Cina lebih dulu unggul 1-0 lewat gol Xie Weneng di menit ke-20. Menerima umpan panjang dari Zhang Yuning, Xie Weneng bisa memaksimalkan buruknya koordinasi lini pertahanan Australia. Xie Weneng lalu menerobos kotak penalti dan melepaskan tembakan yang tidak bisa dihalau oleh kiper Australia, Zhou Gauchi. Di masa injury time babak pertama, Australia bisa menyamakan kedudukan lewat Lewis Miller. Miller menyundul bola hasil umpan tendangan bebas dari Craig Goodwin.
Goodwin kemudian membawa Australia berbalik memimpin 2-1 di menit ke-53. Goodwin mencetak gol indah melalui tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Bola meluncur ke pojok kanan gawang tanpa bisa dihentikan oleh Wang Dalei. Di masa injury time, pemain pengganti Nishan Velupillai berhasil memperbesar keunggulan jadi 3-1. Socceroos menutup laga lawan Cina dengan 3 poin di tangan. Gak mau rugi. Pelatih Persib minta Shin Tae-yong kembalikan pemainnya dalam keadaan utuh tanpa cedera dari timnas. Dimas Drajat dapat pesan khusus dari pelatihnya di Persib Bandung, yakni Bojan Hodak, dalam membela timnas Indonesia. Dimas diminta Bojan Hodak tak pulang ke Persib Bandung dalam keadaan cedera usai membela timnas Indonesia. Bojan tak ingin kejadian pada pemanggilan sebelumnya terulang. Saat itu Dimas Drajat diketahui yang dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengalami cedera. Pada akhirnya, Dimas Drajat tidak dimainkan dalam 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Bahkan, dirinya tak masuk daftar susunan pemain timnas Indonesia. Yang kedua, tentu saja ini level yang berbeda, tapi bagi kami Dimas adalah perekrutan pemain top, kata Bojan Hodak. Bojan Hodak menilai Dimas Drajat sudah bermain dengan sangat bagus bersama Persib Bandung. Pemainnya itu pun sudah berhasil menyumbangkan gol dan assist. Dia bermain bagus sebagai striker maupun di flank, jadi saya senang dengan kehadiran dia di klub, ucap Bojan Hodak. Jadi ini level internasional, jadi tentu dampaknya tim akan berbeda. Tapi dengan kehadiran Dimas di klub, saya sangat senang sejauh ini. Lanjutnya, dengan kondisi di atas menarik menantikan aksi Dimas Drajat dalam membela timnas Indonesia. Setelah melawan Bahrain, timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024. Hodak mengingatkan bahwa risiko cedera dapat meningkat jika pemain dipaksakan bermain dalam kondisi yang tidak ideal. Kami semua tahu bagaimana pentingnya Dimas bagi tim ini. Dia adalah pemain kunci, dan kami tidak ingin kehilangan dia karena cedera yang bisa dihindari, tambah Hodak. Dalam beberapa pekan mendatang, Persib Bandung akan menghadapi serangkaian pertandingan krusial yang akan menentukan posisi mereka di klasemen. Kehadiran Dimas di lini depan sangat diharapkan bisa membantu tim meraih hasil maksimal. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pelatih timnas dan pelatih klub menjadi kunci untuk memastikan bahwa Dimas dapat kembali dengan kondisi terbaiknya. Sebagai pemain muda berbakat, Dimas Drajat juga menjadi contoh bagi banyak pemain muda lainnya di Indonesia. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, impian untuk berkarir di level internasional dapat tercapai. Namun, penting juga bagi pemain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran mereka, terutama ketika harus membela 2 entitas yang berbeda dalam waktu bersamaan. Dengan harapan agar Dimas dapat pulang ke Persib Bandung dalam keadaan fit, baik Hodak maupun penggemar setia klub berharap agar para pemain dapat terus menunjukkan performa terbaiknya, baik di level nasional maupun klub. Kesehatan dan kebugaran fisik pemain adalah prioritas utama agar tim dapat bersaing di level tertinggi.